Salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk memulakan ibadah secara online kita pada hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan memuji kepadamu sebab pemeliharaan pimpinanmu begitu nyata buat hidup kami sebagai umat-umat yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami menaikkan pujian kami, syukur kami buat pemeliharaanmu bagi hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah kami secara online pada hari ini. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui acara ini, ibadah ini. Nama Tuhan diagungkan, ditinggikan di tengah-tengah kami lewat ibadah ini, sehingga kami mengalami berkat dan sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa kami sebagai Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang terlibat secara langsung dalam pelayanan ini. Kiranya urapan khusus dan hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan dan nyatakan kepada mereka, supaya kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini kami dapat melaksanakan, menunaikan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan yang telah dipanggil Tuhan dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, berkati acara ini dari awal sampai selesai. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah kami lewat ibadah ini. Sungguh pun kami laksanakan secara online di gereja kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala terlebih dahulu. Kita berdoa memohon hikmat kebijaksanaan daripada kuasa Roh Kudus supaya kita boleh memahami firman Tuhan yang sebentar saja nanti saya akan kongsikan. Kita tunduk kepala, saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur teristimewa kesempatan kami boleh duduk bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan makanan rohani kami sebagai orang-orang percaya. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan khusus kepada hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan sesuai dengan persiapan, dan lebih daripada itu kuasa Roh Kudus akan memimpin dan memberkati kami bersama-sama. Hamba istiharkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita sangat bersyukur sebab sekali lagi pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah, sungguh pun dalam keadaan atau hanya melalui online, tapi kita tetap bersyukur sebab kita masih diberi masa kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, dan teristimewa kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan, belajar bersama-sama firman Tuhan sebagai renungan dan makanan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengusirkan satu tema renungan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini, yang saya beri tajuk atau yang saya beri tema yaitu tetap tenang di tengah pandemi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, virus yang dikenal sebagai coronavirus yang sudah ataupun yang sudah bermula sejak 2019 telah membuat secara global dunia ketakutan, dan tidak terlepas juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saya dan saudara merasa ketakutan, cemas, gelisah dan sebagainya oleh karena pandemik yang sedang merebak di seluruh dunia yang begitu cepat berkembang dan berleluasa di dunia pada masa kini. Sehingga kesan daripada pandemik ini, saudara, kalau kita perhatikan, orang-orang di seluruh dunia atau makhluk manusia di seluruh pelosok dunia begitu cemas untuk mencari, bahkan untuk mempersiapkan diri mereka, keluarga mereka, karena perjalanan mereka akan menjadi terbatas ataupun terbatas oleh karena ada peraturan-peraturan SOP yang perlu dipatuhi sebagai masyarakat. Nah, sebagai orang-orang percaya juga kita tidak terkecuali dalam hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat dan memikirkan apa yang sedang terjadi pada masa kini, maka saya secara pribadi berpendapat salah satu yang sangat penting, yang merupakan keperluan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan pada waktu kita berhadapan dengan pandemik ini, adalah kita memerlukan yang disebut pengharapan atau harapan. Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengungsikan 3 perkara kenapa kita didorong untuk tetap tenang di tengah-tengah pandemik. Sungguh pun
ketakutan, kegelisahan, kecemasan menguasai hidup dan pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan sekalian, di tengah situasi penuh kepanikan dan ketakutan ini, kita perlu senantiasa berdoa, berpegang pada firman Tuhan dan menjaga kesehatan pribadi serta keluarga. Namun ketika kita takut atau merasa takut terus-menerus menguasai hidup kita, maka firman Tuhan mendorong kita pada hari ini, kuatkan hati dan teguhkanlah pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, saya sudah katakan tadi bahwa hal yang paling penting diperlukan dunia dan juga orang-orang percaya pada masa kini adalah harapan. Jadi, akankah kita sebagai orang-orang yang mengaku Allah, mengaku Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berputus asa dalam apa yang kita alami sekarang ini? Bukankah iman adalah mempercayai apa yang kita belum lihat dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Saudara, hal yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada kita pada hari ini, supaya kita membuat tetap tenang meskipun kita mendengar dan melihat berita-berita dan membaca di media-media sosial dan sebagainya, hal-hal yang menakutkan kita, membuat kita gelisah dan cemas, khawatir dan sebagainya. Ada 3 hal merupakan janji Tuhan untuk saya dan saudara sekalian supaya kita boleh tetap tenang untuk menghadapi pandemik yang sedang kita alami pada saat ini. Yang pertama, saudara, hal yang pertama yang saya kongsikan kepada saudara sekalian, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, percayalah bahwa suatu ketika nanti Tuhan akan memerdekakan. Yesus sebagai kebenaran yang kita kenal, yang kita ketahui, suatu hari nanti percayalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Dia akan memerdekakan kita daripada pandemik yang sedang kita alami ini. Amin. Haleluya. Secara pribadi, inilah juga yang menjadi keyakinan saya secara pribadi, di mana suatu hari nanti ada masa Tuhan akan memberikan kemerdekaan, alias memberikan kebebasan bagi saya dan saudara untuk supaya kita terlepas dan bebas daripada pandemik yang sedang kita alami. Kita akan kembali kepada masa-masa yang sebelum ini, di mana kita bebas bergerak, kita bebas melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, kita bebas melayani Tuhan, kita bebas memberitakan Injil, kita bebas dengan sepenuhnya di dalam keluarga kita, di dalam family kita. Jadi percayalah dan yakinilah bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memerdekakan kita, alias membebaskan kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 ini, di mana kebenaran itu yaitu Yesus Kristus akan memerdekakan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan mendorong hari ini saya dan saudara sekalian, mari kita menjalani kehidupan kita dalam keadaan yang tenang di tengah-tengah pandemik. Sungguh pun membuat kita khawatir, gelisah dan sebagainya, melihat perkembangan semasa yang sedang terjadi, kesan daripada pandemik ini. Oleh sebab itu, mari kita yakini bahwa ada janji Tuhan, di mana kebenaran Tuhan suatu hari nanti pasti akan terjadi untuk saya dan saudara sekalian sebagai umat-umat Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita pikirkan dan renungkan bersama, yang boleh membuat kita tetap tenang di tengah-tengah pandemik ini, yaitu hal yang kedua yang saya kongsikan di sini adalah
Percayalah bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak sekadar memberikan kemerdekaan, melakukan kemerdekaan itu buat saya dan saudara sekalian. Bukan sahaja Dia membebaskan saya dan saudara suatu hari nanti terhadap pandemik ini yang sedang kita alami, tetapi yakini dan percayalah juga bahwa Tuhan sering mengontrol segala sesuatu apa yang sedang kita alami dan terjadi, alami dan nikmati, lalui di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Saudara, jika bukan Tuhan yang mengontrol, mungkin orang-orang percaya sudah lama mengalami hal-hal seperti orang-orang lain, seperti apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Jika bukan Tuhan mengontrol saya dan saudara, mungkin kita sudah mengalami kesan daripada pandemik yang sedang terjadi di seluruh dunia ini pada masa kini. Oleh sebab itu saya dan saudara perlu meyakini dan mengimani bahwa Tuhan mengontrol segalanya, segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Jika bukan Tuhan yang mengontrol, mana mungkin kita masih boleh menikmati suasana dan kebaikan kemurahan Tuhan pada hari ini. Mana mungkin kita dapat beribadah secara online, mana mungkin kita dapat melaksanakan pelayanan kita kalau bukan Tuhan yang mengontrol saya dan saudara. Jadi yakin ini sebagai salah satu kekuatan kita supaya kita tetap bertenang di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi sekarang ini sebagai orang-orang percaya. Saudara, apakah wabah virus yang sedang merebak ini merupakan suatu kebetulan? Ada banyak tanggapan manusia, orang-orang menanggapi bahwa virus COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan. Nah, jika tidak, apakah ini ada rencana Tuhan? Kalau kita mengatakan, saudara, wabah virus ini secara kebetulan atau sebuah kebetulan, apakah ini adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat bagi saya dan saudara? Pernah kita melihat kisah Ayub? Dia adalah salah seorang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi justru Tuhan mendatangkan sebanyak mungkin malapetaka yang dialami oleh Ayub. Kalau kita membaca kisah Ayub, kita mengetahuinya bahwa segala harta kekayaan Ayub itu telah hilang sekelip mata, dan bahkan dia menderita dengan berbagai-bagai penyakit yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata, sungguh pun dalam keadaan begitu menderita, Ayub tetap memilih setia dengan Tuhan. Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami bahwa apabila Tuhan mengontrol kehidupan kita, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya merupakan suatu pencobaan untuk menguji dan kesetiaan iman kita sebagai orang percaya, seperti mana yang dialami oleh Ayub sendiri. Ada hamba-hamba Tuhan, para rasul juga mengalami pencobaan-pencobaan di dalam iman mereka. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu meyakini bahwa Tuhan mengontrol sepenuhnya kehidupan saya dan saudara. Dia tidak mengontrol secara 50-50, tetapi Dia mengontrol sepenuhnya hidup saya dan saudara. Yang penting di sini adalah kita bersandar penuh dengan pengharapan dan kekuatan yang
Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, yang terakhir, hal yang terakhir sebagai renungan kita bersama-sama pada hari ini, yaitu Tuhan akan memberi jalan keluar. Percayalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh pun mungkin kita mengalami kesulitan untuk berhadapan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemik ini. Tetapi percaya dan yakinilah bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar bagi saya dan saudara. Karena Dia berfirman, Dia tidak pernah biarkan orang-orang yang berharap kepada Dia berjalan sendiri atau mencari jalan keluar sendiri. Tetapi orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan beri jalan keluar. Jadi perhatikan ini saudara, 3 perkara. Tuhan tidak sekat memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi saya dan saudara, tetapi Dia mengontrol hidup kita. Setelah kita bebas daripada wabah yang sedang merebak ini, maka Tuhan, bahkan sekarang ini pun, dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya, Tuhan masih setia mengontrol hidup saya dan saudara. Yang kedua, Dia tidak cukup kontrol kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi juga Dia beri jalan keluar bagi saya dan saudara, supaya kita suatu hari nanti, suatu ketika nanti, pada waktu Tuhan sendiri, kita akan bebas daripada pandemik yang sedang merebak, yang sedang terjadi, yang kita alami di masa-masa ini. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara, Tuhan tahu, Tuhan kenal saya dan saudara, kekuatan kita sejauh mana, kemampuan dan kekuatan saya dan saudara Tuhan kenal. Dan Dia berikan pencobaan tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita. Maksudnya, sekalipun kita menggunakan kekuatan kita secara manusia pun, itu cukup untuk membuat kita bebas dan membuat kita dapat keluar, mengatasi dan menyelesaikan pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara. Apalagi kalau kita memohon kepada kekuatan, kemampuan yang ada pada Tuhan. Dan seterusnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah keistimewaannya kita sebagai orang-orang percaya yang mengenal dan percaya kepada Dia. Oleh sebab itu kita perlu meyakini bahwa Tuhan memberi jalan keluar pada saat kita di tengah-tengah pandemik ini. Percaya dan yakinilah 3 perkara ini akan membuat kita, apabila kita senantiasa merenungkan firman ini dan merenungkan 3 perkara ini, maka kita boleh tetap tenang di tengah-tengah pandemik ini. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita perlu menjalani kehidupan kita dalam keadaan tenang, tidak cemas, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita yakini 3 hal yang Tuhan kerjakan dan selalu kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, Tuhan beri kebebasan. Yang kedua, Tuhan kontrol hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan beri jalan keluar dari masalah, dari pencobaan yang kita alami. Inilah renungan firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita sebagai renungan kita bersama-sama, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi iman, supaya kita tetap tenang ketika kita berhadapan dengan pandemik, ketika kita melaluinya, melewatinya. Kita perlu tenang supaya kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Itulah sebabnya keperluan dan kepentingan tujuan kenapa kita perlu tenang di tengah-tengah pandemik ini, supaya kita dapat berdoa kepada bangsa kita, berdoa sesama kita sebagai umat-umat Tuhan, berdoa bagi dunia supaya Tuhan segera buka jalan bagi kita, supaya kita terlepas dan segera virus ini akan diluputkan di muka dunia ini, sehingga kita bebas kembali melaksanakan panggilan pelayanan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami sangat memuji dan bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, mengajar kami, mendorong kami. Sungguh pun kami berada dalam keadaan menakutkan, membuatkan kami gelisah, takut, khawatir, cemas dan sebagainya. Tapi firman-Mu pada hari ini mendorong, menasihatkan kami supaya kami tetap tenang jalani kehidupan kami di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi, yang sedang kami alami dan nikmati pada masa-masa kini. Ada 3 hal yang Tuhan telah sampaikan kepada kami pada hari ini, di mana kami perlu meyakini, percaya, mengimani bahwa kebenaran yang kami kenal, yaitu firman Tuhan dan Yesus Kristus, telah pun memberi kemerdekaan bagi kami dan akan memerdekakan kami, membebaskan kami daripada pencobaan masalah yang kami sedang nikmati lewati ini. Tuhan juga menurut hidup kami sepenuhnya, dan Tuhan juga akan memberi jalan keluar bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Untuk mengakhiri kebaktian online kita pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan berdoa dengan suara yang kedengaran. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga selesai kebaktian online pada hari ini, dan kami dimanapun selesai dengan kebaktian ini, kami mohon Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, dalam istirahat kami, dalam pekerjaan kami pada hari-hari yang mendatang ini. Kami mohon Engkau memberikan kekuatan, pimpinan dalam apapun yang kami lakukan ya Bapa. Lepaskan kami dari segala perkara yang jahat, tapi berikan kami damai sejahtera, sukacita dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah minta dan berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.